saksi menyaksikan cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada saya sekeluarga ya. Saya itu kalau teman-teman saya lihat itu saya enak katanya. Wah, gosek enak ya, jalan-jalan terus, nggak tahu susah. Teman saya pada bilang begitu. Ya, itu Bu. Ya. Padahal sebenarnya saya itu ya ada susahnya, cuma saya nggak pernah cerita ya. Ya adalah saya kadang curhat sama temen. Tuh, nah, pas bulan kapan ya udah 2 bulan mungkin bulan itu kan resign dari pekerjaan yang lama. Ya, dia nggak betah lah kerja bilang gitu. Terus dia bilang sama saya tuh, aku mau keluar kerja gitu. Terus aku mau ngurusi surat-surat nikah. Ya saya tahu alasan dia keluar kenapa. Saya kan nggak bisa memaksa dia ya, dia udah mau menikah. Calon suaminya juga mendukung, udah bilang tuh Wulan kerja rak betah wis ben keluar aja ya udah. Terus akhirnya Wulan keluar terus Wulan bilang mau ngurusin surat-surat ya, puji Tuhan ngurus surat nikah yang catatan sipil itu kan rumit banget ya Bu. Itu harus pulang bolak-balik kemana. Tapi puji Tuhan Wulan itu apapun diberi kemudahan sama Tuhan. Catatan sipil itu yang namanya anggribannya itu dia datang langsung dipanggil. Saya tuh berapa kali ke catatan sipil tuh saya sampai bilang sama Tuhan, Wulan Tuhan itu baik banget ya, sampai hal yang kecil itu dewi dipikir aku bilang gitu. Ya Bun, sampai Pak Gun tuh nelpon bilang, Lan kalau kesusahan nih catatan sipil nelpon Pak Gun aja, Pak itu kepalanya temennya Pak Gun. Tapi Wulan itu orangnya nggak suka menyusahkan orang lain ya, dia tuh suka apa-apa sendiri gitu. Nah udah surat catatan sipil beres, terus kurang prawedding. Terus dia tuh rupa-rupanya sudah mulai bosen di rumah ya, kan kelihatan dia udah bosen ya. Terus dia baru cari pekerjaan. Sebenarnya dia tuh waktu di rumah udah ada tawaran pekerjaan, cuma dia nggak cocok. Terus pas itu ada yang cocok, dia wawancara berapa kali, terus cocok terus disuruh tes kesehatan. Wulan tuh di rumah tuh sehat ya, dia suka kalau makan tuh gak enak ya, buah-buah tuh pokoknya dia tuh makannya nyenengke wis. Di rumah tuh orang lihat sehat. Setelah dites dari kantor yang baru itu, hasilnya itu dia katanya positif corona. Saya tuh kan takut ya, pas sore itu tesnya Wulan jadi, pas saya pergi ke acara ulang tahun teman saya dikomen berarti Bu mau kemana? Mau makan gratis Bu, aku bilang gitu Bu ya. Wah saya tuh berangkat dengan hati bahagia. Saya tuh pesen makanan yang enak-enak tuh, ben malam itu aku tuh geragas Bu. Biasanya tuh kalau temen ulang tahun makan yo es teh sembarang. Tuh aku pesen sing paling enak, sing paling larang. Terus Wulan tuh ditelepon temennya semalam itu suruh nemeni temennya yang hamil itu tidur di Banyumane di perumahan di atas. Suaminya pergi ke Jakarta. Nah wis Wulan pergi ke temennya, sudah nginep semalam, saya pergi ke ulang tahun tuh belum makan Bu. Baru pesenannya datang mau makan, Wulan telepon Bun, terus tanya apa sudah rasa aku Bun, ora apa-apa lan lah bapak Bun ora apa-apa lah apa toh tekonmu kok aneh, saya bilang gitu. Terus tuh di dalam rumah makan tuh kan nggak ada sinyal, terus dia bilang Bun keluar sebentar Bun, aku mau ngomong. Terus saya keluar di parkiran ngomong apa lan, aku ngomong kok kaget deh Bun. Saya tuh tambah kaget tuh ngomong kok kaget saya gitu. Terus dia ngomong, aku tuh tes nganu itu dari corona itu. Lah saya tuh langsung nangis di parkiran dulu. Saya tuh bingung. Lah terus begini kita tak bawa ke dia lan ya. Saya tuh bingung. Terus saya tuh yang lebih mikir dia nemeni temennya yang baru hamil 9 bulan. Terus dia lanjut batu Intan sewengi saya dulu. Terus apa-apa si Intan ki ngomong, aku tuh kan pokoknya gak mungkin lan itu salah tesnya, diagnosanya salah, tapi nelfon Bunda Musi. Saya bilang, saya kan takut ya, malam itu Wulan bilang, apa aku tak langsung nelfon Bu RT Wulan, terus Wulan takut apa malu saya nggak tahu ya. Oh Jose tahu Bu, kok kita telepon Bu RT, aku langsung VIP dengan Pak Wali Kota, dia bilang gitu, terus sama akhirnya nangis. Ya saya bingung loh, terus bunyinya turun bilang. Nah saya kan pergi sama teman saya terus sama bilang, aku ngomong rak mbak nganulan Pak Mohlan, terus ngomong gue dulu. Saya kan bingung kalau hanya saya yang tahu, pengen Wulan malam itu yang tahu saya. Caranya gimana saya jemput dia kalau saya itu rasa nyetir dewi. Terus akhirnya kan saya bilang lah, ya aku tetap jujur. Nah rasa ngomong di bapak, rasa ngomong di rumah gitu. Ya terus dia aku caranya metu ya gitu.
Terus bapakmu ngomong rapuh, terus saya bilang, terus pas yang laki-laki yang di luar pada ngerokok terus bilang, "Napa Bu?" gitu. Terus saya cerita, "Bulan ki ngene masa gitu." Terus dia kaget, dia juga pesen apa belum dimakan, terus dia wis dipethuk wae apa jenenge apapun yang terjadi wong ya wulan ki PP anake tetep dhewe cukup rawuh walaupun dhewe wis telepon kena corona lha kira dimetu Mas ora wis jadi itu kan yang ulang tahun tuh bingung saya tinggal ya saya kan nggak mungkin cerita gitu di tempat ulang tahun saya pamit Mbak aku rugi mak mana ora bisa aku tak pamit wetin saya bilang gitu terus saya sambil bingung di jalan tuh ya carane medhok ulang terus Ulan bilang, wis itu bukan si Intan itu mungkin naik gitu. Saya sampai di perumahan atas itu. Terus saya bilang mau bantu Intan bilang kan nggak usah pergi kan. Aku sing meteng nggak pergi itu Ulan tuh masih dipeluk di dekat dia. Terus ini mau minta tes ke langsung kan, tapi beniki serak ono sesuk jam 9 sampai jam 11. Nah, terus kita beniki Ulan turun nanti kan. Ketua hotel, pun juga apa-apa tapi kan aku sih saya tuh masih berani malam tuh nemeni Wulan ya tapi si Intan sama Pak Mu tuh takut Wulan ki berarti kena corona isi somari tapi dirimu tuh pernah loro penyakit dalam kok ngono jadi aku ngerti sayang mbek Wulan ki bacane tekan di cuman yos ben malam iki Wulan ki tidur dhewe terus saya mikir oh iya ya di kamar yang atas terus dia bilang wis dhewe nang omah kan di rumah ada tantenya ada budenya tapi rasa cipta mbek omah tapi gimana ya ono ngono kok ora cipta kan saya tuh punya beban ya padahal malam itu saya masak besok dapat pesanan banyak terus Wulan tuh naik mbek ulate iki sedih terus ning kamar ditutup saya tuh masak sampai jam 11 saya mikir nek aku meneng iki ra mungkin ya senengku di rasake bareng-bareng mesti aku susah dhewe terus dia tuh masih di atas ya nangis ya sembayang terus tak cedhaki Wulan aja tersinggung ya bengi ibu tak dhewe ning kursi tapi ibu turun kursi mesti tantemu teko kok aku turun kursi nopo aku ya Wulan tuh apa talot ya aku bukan rugi ketularan kowe lah tapi kan apa jenenge nunggu hasil sesuk nek tes minggu dhewe piye engko dhewe bisa mikir terus saya bilang juga lan barang kok ngene kudu bapakmu ngerti tantemu kudu ngerti lah ya Mas omah ki ngerti ya soalnya dia mau munggah ulat ngono ki bingung lan kok dengerin munggah mbek ngono gitu terus akhirnya dia bilang ya wis ngomong ibu ora usah aku terus saya udah jam 12 adikku sama kakak bangun aku cerita mbek Pakku juga ya bingung soalnya di rumah itu yang namanya duta corona itu adik saya sama Wulan kalau habis pergi itu bingung pun bisa adus dia tuh banyak ceramah kalau sampai saya tuh nggak pernah boleh ke pasar sama Wulan yang namanya ada corona sampai aku nggak saya Wulan lah aku saiki putih lan rata untuk di pasar aku itu lah terus Wulane adik saya nangis bingung sing duta corona itu Wulan sama adik saya tuh ya terus beda video sing ini wis ben sesuk dhewe tes dhewe ngenteni tes ini hasilnya sing lah hasilnya sesuk iki ya jal nek dhewe memang sing kedua positif yo mau rak mau ini segelem langsung memoron apa saya minggu di Pak Wali Kota di memoro diwis tak ketoni lah udah malam itu sampai pagi kan bingung ya kita terus mau belum tes itu paginya juga saya masih berani nganter Wulan di situ ya terus lah tes jam 9 kan jadinya besoknya lagi ya sehari semalam baru jadi tes masih saya antar ya terus habis terus dia naik lagi dia tuh jadi takut deket orang tuh takut terus kan pasti dia tuh lapar ya sehari semalam dia tuh WA sama tante nih ditawari tante nih lan meh makan apa tak masak gitu terus dia tanya ibu masak apa kan masak senenganmu gitu ya wis terus dia bilang aku kok keimangan tan diwadahi ini piring kertas karo sendok plastik karo gelas plastik kan terus kok ngatur lapang bae adik saya tuh habis nak makan nangis gitu ngurut. Oke kenapa dimakan Wulan gelem kok kowe nangis saya bilang gitu. Terus saya suruh baca WA dia. Saya tuh juga ikut nangis. Ya kok Gusti saat emen itu. Sekarang wis dituruti sik makan sing dijaluk. Terus dikasih taruh di depan pintu ya. Dia ambil dia terus dia makan. Terus maknya nggak mau makan. Saya 7 hari nggak pernah mangan.
pengen nangis tapi pengen masake wong kadung saguan. Gimana saya membatalkan saya masake orang ya, wong sing nunggu wong kantor harus makan siang tuh harus, tapi sedangkan perasaan saya tuh wis ra karu-karuan. Anak wedok ame nikah malah ngene iki saya bingung. Saya tuh nggak cerita sama Danu juga, Danu kan soalnya wong Yursian, ternyata Danu juga kemarin suruh tes juga gitu. Wis saya tuh cerita sama orang rumah sampai nunggu hasil wulan keluar. Hasil wulan belum keluar tuh kan segini, wis pun cerita mbek Danu ibu napa anane ben Danu ngerti juga, wong Danu kudu ngerti. Itu saya cerita sama Danu, dan itu ngomong sama kayak ketakutan ya, pas saya masake kantor dia. Lah piye nu masak tak terus kira saya gitu. Yo ora apa-apa lah Bun. Apa diteruske. Tapi Danu sama takut. Danu kan juga paling takut sama corona. Dan saya tuh menunggu hasil itu sampai di hari apa ya jam 12 itu saya tuh belum jadi nunggu di situ. Bulan kan tak suruh di rumah tak cepuk hasil mulan. Tapi namanya anak muda kan pinter ya, hasilnya belum saya ambil dia sudah bisa baca di online. Terus dia bilang, puji Tuhan Bun, puji Tuhan banget Bun, aku negatif kok Bun. Aku tewas wedi Bun, wah saya tuh ayem ya. Maksud telan, terus saya ambil tuh saya baca di situ tuh di situ. Hasilnya memang negatif, terus saya pulang dengan bahagia, saya pulang. Terus paginya tuh Wulan masih 2 hari dia nggak percaya, terus tes lagi. Jadi Wulan tuh tes 1-2 kali itu bayar sendiri. Terus dia bilang sama kantor yang baru itu, Bu ini hasil saya kok ternyata saya negatif, kenapa di tes di kantor saya positif. Saya tuh nggak masalah kerja di sini harus diterima apa enggak, yang penting kalau saya sehat kan saya nggak takut. Kan dia tuh nggak terima gitu loh. Kayak Pak Akun ya bilang, Tan nganu we dilaporke we, enggak usah Pak, ndak malah rame-rame, saya tuh enggak suka rame-rame. Maksud kantor sing anyar kok gitu. Enggak apa-apa Pak. Anu, penting aku terima gitu, penting aku sehat tenan. Jadi terus kantornya bilang, ya udah Lan, kalau orang kantor udah percaya kamu kirimi 2 bukti kalau kamu ternyata enggak kena corona. Cuman dokter kantor menganjurkan kamu harus rehab 14 hari, setelah itu kamu tes lagi, terus nanti tak kabari Lan. Ternyata kantor yang baru itu benar-benar membutuhkan Wulan ya. Terus hari Senin kemarin tuh suruh tes lagi. Tes tuh dia mulai takut lagi. Aku wedi pun tes kantor, padahal kantor tuh udah mau menuruti kemauan Wulan ya. Bu saya nggak mau tes di yang tempat itu lagi, saya maunya ganti. Terus mau gimana Lan, Prodia dituruti, dia tes di Prodia. Dia mau tes Kompre juga, tes ke Kompre juga, akhirnya dites di Prodia. Tapi saya tuh masih takut loh Bu, aku tuh dicek trauma, semalam tuh dia nggak bisa tidur. Lan wis tes ping pindho sehat ya oke, kudune percaya nek sehat Lan. Tapi kan ngerti wong aku tahu trauma kan aku sih bingung gitu. Terus dia tes pagi jam 8 berangkat. Terus ternyata perusahaan itu sama Prodia belum omong-omongan. Terus Prodia bilang biasanya kalau mau tes corona itu nganu Mbak sehari itu daftar dulu. Terus ya udah Pak, suruh komunikasi sama kantornya aja. Terus Prodia bilang ya udah tidak apa-apa, terus tes langsung. Jadi dia tuh ada tes 2. Terus tes hari Senin, terus katanya tes hari Jumat, katanya Sabtu jadi. Sabtu kan kantor libur. Jadi Wulan tuh 3 hari juga menunggu dengan harap-harap cemas. Sampai hari Senin sore, Wulan juga pagi-pagi udah WA sama itu kantor yang baru. Itu maaf saya mau nanya. Maksud saya nggak nanya masalah kerja apa enggak, saya serak mikir gitu. Yang penting gimana hasil tes saya. Kalau saya bayar sendiri kan saya bisa tahu sendiri, tapi kalau kantor yang bayari kan saya nggak tahu gitu. Terus bilang yang kata belum keluar tuh Lan, katanya hari ini tapi belum dikasih tahu jamnya jam berapa. Terus dia pergi terus jam berapa ditelepon sama kantor, puji Tuhan hasilnya negatif. Terus dia Selasa kemarin suruh masuk kerja. Jadi pas 2 bulan Wulan nganggur tuh tanggal 16/16 dia baru masuk kerja itu. Dia ya seneng, udah mulai bosan di rumah soalnya, terus dapat kerjaan itu ya dia seneng banget. Tapi ya Tuhan itu baik. Kalau Wulan di kantor yang baru itu pertama langsung bilang nggak corona ya, mungkin Wulan tuh ngurus yang acara buat pernikahan dia tuh belum selesai. Dia tuh masih kurang acara pre-wedding, terus sudah divonis itu kan otomatis kan berhenti dulu ya. Nah, sambil nunggu lain-lain dia bisa foto-foto itu. Terus setelah sudah selesai semua,
Terus ya udah, Tuhan tuh memang baik banget sama keluarga saya, walaupun saya tuh tidak baik ya sama Tuhan ya. Tapi Tuhan tuh baik banget sama keluarga saya. Jadi apa yang Wulan minta itu udah semua diturutilah sama Tuhan. Terus saya bahagia banget. Terima kasih itu kesaksian saya, Mas Yoyo sama ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu untuk waktunya, boleh nyambung dari Bubur bahwasanya Tuhan itu luar biasa baik kepada anak-anaknya. Yang saya minta waktu sedikit aja, paling hanya 5 menit, untuk menyaksikan betapa luar biasa Tuhan mengingatkan saya bahwa saya anak Tuhan. Tepat 2 minggu yang lalu, bukan minggu kemarin loh, minggu yang lalunya, saya sama Pak Parjo jalan-jalan, habis gereja toh pulang jalan-jalan pergi ke pasar, mampir pasar, jalan-jalan ke pasar itu. Karena di rumah tidak ada lauk, saya itu kok lihat di pasar itu ada buntel dan macam-macam, ya tahu bacem, ya pokoknya segala macam. Pak Parjo nunggu di parkiran, saya masuk ke pasar itu beli itu. Bu, beli buntel sama tahu bacem. Ya Bu, dibungkus 6.500, tak kasih uang ini Bu. Lah jajanan itu yang itu di samping jajanan macam-macam itu, yang saya beli lauk-lauk itu juga ada jajanan pasar macam-macam. Ada segala rupa jajanan. Lah saya itu setelah bayar, ya saya ambil ya, nggak ditongke gitu, tapi saya ambil. Setelah saya ambil tak masuk ke tas. Terus saya pergi lagi situ, oh ada kacang dodok, kacang goreng, saya beli, ciriping pohong saya beli. Setelah itu saya pulang tak keluarkan dari tas, terus saya itu keluar. Pak Parjo, Bu, sembok tuku ki apa? Itu aku ki ndak beli jajanan, paling jauh itu ciriping pohong, ono kacang sangan, terus lagi apa? Yuk kita bacem karo buntel, kok lawo awan, kan gitu lah. Ternyata apa yang saya ambil salah dengan apa yang tidak saya ingini, gitu loh. Loh Bu, kok ono jadah goreng, ono wajik, masa ora ya aku tekune tahu bacem kesukaanmu, saya kan gitu. Enggak, ini loh ada wajik, ada lapis, anak-anak, masuk tahu. Saya masuk sama membuktikan kalau saya tidak pernah beli itu, gitu loh. Iki loh, aku mang jadah gorengnya siji, dan dibungkus yang kendi, dibuka. Pak Parjo tidak tahu kalau dibungkus itu, di kresek itu ada uang 50.000. Saya ya nggak ngedewo ya. Setelah saya ambil ngono, tak kira ya pesenanku, tak masuk ke tas, saya terus pulang. Tak toke, aku pergi keluar, Pak Parjo tekok lah, itu dibungkus itu. Dia ya tidak tahu kalau ada uang 50. Terus sudah makan, loh Pak, kok ada duitnya 50? Mas, ayo balik ke, padahal jam 12 lebih siang ya, waktunya tidur. Ayo balik ke, yang gue sing dodol balik lah uang pasar. Mas mudah-mudahan ayo, langsung cepet-cepet. Seadanya pakaian langsung nganggu, bukan karena uang 50.000 itu rak ngerti, bukan itu ya. Kalau bagi orang di luar mahayan untuk panganan, untuk duit. Tapi bagi saya, waduh ini walaupun tidak ada yang tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Sedikit pun apa yang itu bukan milik saya, bukan berkat bagi saya. Saya cepet-cepet tak lebok ke tas, kembali ke pasar, sing dodol wis siap-siap meh pulang. Bu, yang jualan tadi di sini mana Bu? Aku itu Bu. Terus aku, Bu, tadi saya belinya kan buntel sama tahu bacem. Nah ini kok saya dapat ini tak kembalikan. Apalagi ini ada uangnya 50.000. Terus tadi buntel sama apa ya Bu? Tahu bacem. Tahu bacemnya sudah ndak ada, tinggal buntilnya kayak gini.
Ya udah tahu bacemnya ndak ada, ndak apa-apa, ndak jadi beli tahu bacem ndak apa-apa, yang penting buntil ada. Terus lah dia jaluknya apa Bu? Saawekmu Bu, aku ini dikasih apa, yang penting seharga 6.500 tadi. Ternyata dia memberi hanya 6.000. Ini serak apa Bu, kurang 500 serak apa. Ini yang bukan milik saya kembalikan. Ini ada uang. Terus yang penjualnya kayak gini, ini ya Bu, bukan milik saya, ini orang titik jajanan, jikuk langsung bersekitas mungkin. Dah itu jajanannya untuk ibu, atau terus ditambahin, maaf Bu, saya tidak butuh ini semua. Saya butuh apa yang saya perlukan. Tadi ini bukan hak saya. Terus Bu, ini dites diambil, dimasukin tas. Ini jajanannya untuk ibu aja, timboinnya macam-macam jajanan pasar. Ini enggak Bu, terima kasih, itu bukan hak saya. Saya butuhnya tahu buntil sama tahu bacem. Kalau tahu bacem enggak ada, diganti yang ini aja enggak apa-apa. Ini 6.000 itu rahmat, enggak apa-apa Bu. Isinya Bu jiku ya wes, untuk ngelegani. Ini tadi sudah dimakan lho Bu, satu jatah gorengnya. Enggak apa-apa isinya. Enggak Bu. Wis cukup tuh ya wis Bu, untuk ngelegani sampean. Saya cukup wajib siji. Ini saja Bu, terima kasih. Aku balik, puji Tuhan, ya ampun Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan untuk mengembalikan yang bukan milik saya. Saya tidak sengaja ya Tuhan, mohon maaf. Saya tidak sengaja ini. Kalau bagi orang lain mungkin ya yang tidak taat pada Tuhan, oh peneran, untuk jajanan, untuk dit. Tapi bagi saya, ini bukan hak saya. Yang kehilangan ya sedih. Nah, seperti kalau saya kehilangan kan sedih. Nah, saya nepake diri saya, kalau saya kehilangan sedih, apalagi ini kalau tidak tak kembalikan, mereka juga kehilangan sedih. Wong dia ya juga bekerja menyiapkan itu dijual biar dapat untung, kok hilang. Tapi kalau di emek sing jualan itu bukan urusan saya Tuhan. Yang penting urusan saya sudah saya kembalikan. Sekarang saya bisa makan damai walaupun dengan buntil. Lah ini kesaksian saya yang sedikit, tapi ya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau memang itu bukan hak milik kita, bukan berkat kita, walaupun itu di depan mata, kalau itu memang bukan berkat kita tidak usah mengingini milik itu, karena itu bukan milik kita. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami serahkan. Demikian kesaksian ini. Shalom, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali bisa berjumpa di dalam ibadah persekutuan wanita Kristen secara offline, ya. Sebulan sekali, tetapi bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita kembali bisa bersama-sama ada di tempat ini, di gereja ini, ya. Mari kita akan belajar merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab. Mungkin tidak setenar tokoh-tokoh yang lain, tetapi kita mau belajar dari kehidupannya, ya. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kita akan baca, menyimak sama-sama, minta kuasa Roh Kudus menolong setiap kita ya, supaya kita bisa memahami apa yang kita baca. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Karena Lida dekat dengan Yope, murid-murid yang mendengar bahwa Petrus ada di Lida menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Lalu berkemaslah Petrus
dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setibanya di sana, ia dibawa ke ruang atas. Semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih bersama mereka. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian Petrus tinggal cukup lama di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Amin. Terpujilah nama Tuhan ya. Sore hari ini kita belajar merenungkan firman Tuhan dari salah satu tokoh Alkitab, seorang wanita yang bernama Tabita. Kalau di bahasa Yunani nama lainnya itu Dorcas. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, Dorcas tidak memiliki tidak setenar tokoh-tokoh Alkitab perempuan yang lain seperti Esther, Ruth, Deborah, Sarah. Kehidupan mereka ditulis secara detail ya. Esther itu ditulis detail, Deborah juga, Sarah juga. Kalau Dorcas ini hanya sekelumit itu saja ketika dia jatuh sakit dan meninggal. Ya, tetapi firman Tuhan yang disampaikan dan ditulis itu pasti ada hal-hal yang menarik untuk kita belajar. Ya, untuk kita belajar. Apa yang menarik dari diri Dorcas? Ya, yang tidak terkenal tetapi dituliskan namanya dan cerita singkatnya dituliskan di Alkitab. Ya, kalau sekarang ini banyak artis-artis terkenal tapi belum tentu dituliskan di Alkitab. Ya, punya prestasi menjulang tinggi, terkenal di seluruh dunia maya, bahkan dunia nyata, di mana-mana di seluruh jagat raya, tetapi belum tentu namanya dituliskan di Alkitab. Nah, Dorcas ini menarik, sekelumit ceritanya, tetapi kita mau diajak untuk merenungkan dari kehidupan Dorcas. Apa yang menarik dari kehidupan Dorcas sampai namanya dituliskan di dalam kisah para rasul ini, dituliskan, diceritakan ya. Yang pertama, di sini dikatakan ayat 36 bahwa ada seorang murid perempuan bernama Tabita atau Dorcas. Dorcas disebut murid perempuan. Ada identitas yang jelas, bukan perempuan biasa-biasa saja. Meskipun di dalam kehidupan yang ditulis di sini, kehidupan Dorcas ini perempuan yang sangat sederhana. Ya, Dorcas hanya punya potensi tukang jahit. Ya, tukang jahit. Dia hanya punya talenta menjahit baju. Pekerjaannya hanya menjahit baju. Mungkin itu umum banget ya. Kalau urusan dengan baju, kalau desainer, perancang, itu yang TOP BGT ya. Tetapi hanya penjahit baju. Dia perempuan yang sederhana. Tetapi yang menarik dari kehidupan Dorcas, yang pertama, Dorcas punya identitas. Dia disebut murid perempuan. Saya coba belajar di dalam kisah para rasul di pasal sebelumnya. Ketika ke-12 murid
Yesus, rasulnya Yesus mulai menyebarkan Injil setelah Yesus terangkat ke sorga, banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi muridnya. Jadi rasul memuridkan banyak orang untuk jadi murid. Dan kebanyakan murid-murid yang dimuridkan ini laki-laki. 12 rasul aja laki-laki semua ya. Murid-muridnya Yesus laki-laki semua yang disebut 12 rasul. Ya. Kemudian 12 rasul ini di Kisah Para Rasul 6 memilih murid-muridnya untuk melayani pelayanan diaken, pelayanan ke jemaat, ya, bukan pelayanan ke ibadah, tetapi melayani pelayanan jemaat. Yang dipilih ada 7 orang, itu pun laki-laki. Ada Stefanus, Filipus, ya, di pasal 6 itu disebutkan 7 orang itu laki-laki. Nah, di sini menarik bahwa Dorcas punya identitas, dia bukan perempuan yang biasa-biasa saja meskipun kehidupannya sederhana sebagai tukang jahit, tetapi identitasnya jelas. Dia adalah seorang murid perempuan. Artinya Dorcas memberikan hidupnya untuk percaya dan mengikut Yesus Kristus, ajaran Yesus Kristus. Dia belajar tentang firman Tuhan, ajaran Kristus. Ya, di sini sangat istimewa disebutkan murid perempuan, karena biasaan pada waktu itu murid itu sebagian besar itu laki-laki. Ya, jadi kita mau belajar sebagai perempuan harus mau belajar, ya, mau belajar. Hidup harus punya semangat untuk belajar sebagai murid. Terus bukan berarti kalau perempuan sudahlah di rumah nggak usah ngapa-ngapain, cukup masak gini. No, tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, ya, menjadi murid. Murid itu kan belajar, ya, belajar dan mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari. Seperti Dorcas, dia belajar sehingga dia punya identitas yang jelas. Dia disebut murid karena mau belajar, mau mengikut Yesus, ajarannya Yesus, ya. Nah, hal yang kedua, apa yang menarik dari diri Dorcas? Selain dia perempuan yang sederhana tetapi identitasnya jelas, murid perempuan, ya, pengikut Kristus. Yang kedua, Dorcas mau mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi berkat. Dalam proses belajar, Dorcas tidak hanya berhenti untuk mengerti firman Tuhan, mengerti ajaran Kristus saja, stop sampai di situ, tidak. Tetapi Dorcas mengembangkan imannya lewat perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, untuk bisa menjadi berkat, Dorcas mengembangkan potensi yang dia punya. Potensinya apa? Tadi saya sudah jelaskan, ya, sudah sampaikan. Potensinya hanya simple, sederhana, mungkin banyak perempuan bisa lakukan, menjahit. Menjadi tukang jahit. Kita bisa jahit toh, ya, betulin baju, gelujur, itu kan bisa buat tas meskipun hanya dengan jahitan tangan, itu pasti bisa jadi, ya. Orang mungkin pikir aku nggak punya potensi talenta. Kalau orang kebanyakan kalau kita sudah bahas tentang talenta pasti berpikirnya, wah, talenta itu harus pinter nyanyi di tempat yang wow besar, harus pinter ini, pinter itu, pinter itu. Bukan sesuatu yang besar, tetapi Tuhan mau kita memakai apa yang kita punya, potensi yang ada di diri kita, meskipun itu cuma sederhana. Kalau kita mau pakai betul-betul dengan sungguh-sungguh, itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Seperti Dorcas ini, dia hanya menjahit, dia aplikasikan ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu kalau jadi muridnya Yesus Kristus harus jadi berkat bagi banyak orang. Dia aplikasikan,
dia praktekkan ajaran Kristus untuk mengasihi orang-orang di sekitarnya dengan cara apa? Membuatkan baju. Bukan untuk orang-orang yang pengen dibuatkan baju, tidak, tetapi dia membuatkan baju untuk orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Di sini dituliskan janda-janda yang dia buatkan. Kalau di sini dituliskannya semua janda, jadi mungkin banyak ya, lebih dari 1, 2 gitu ya. Kalau mau mengembangkan potensi bisa jadi berkat ya untuk orang lain. Ini banyak janda yang diberkati oleh Dorcas lewat potensinya, talentanya yang sederhana, orang bilang sederhana, hanya membuatkan baju. Tetapi dari baju yang dia buatkan, di situ ada kasih. Bagaimana ngerti kasih? Ya, dia bayar harga loh. Buatin satu baju itu butuh bayar harga. Jangan dipikir, alah cuma baju. Ayo coba kita hitung-hitung. Kalau sekarang suruh beli baju atau menjahitkan baju, pasti banyak orang milih beli baju jadi. Ya, beli baju jadi. Saya sampai kadang mikir ya, kok bisa ya orang jual baju hanya 20.000, 15.000 itu kaos gitu ya. Dan ya cukup bagus dilihatnya gitu ya. Kok bisa ya? Tapi kalau kita coba mau jahit baju, beli bahannya aja sudah berapa duit. Belum ongkosnya, ya kan? Belum tetek bengeknya ya, maksudnya ada pernak-perniknya, aplikasinya apa, belum itunya. Sudah berapa? Ya kalau dihitung ya bisa 250.000 itu baju gitu ya. Baju. Nah, kita bisa bayangkan itu satu baju. Kita bisa bayangkan Dorcas lakukan ini tidak hanya untuk satu orang janda, tetapi Dorcas lakukan untuk banyak janda. Nyiapin bahannya, bikinnya, nggak dibayar, dia berikan dengan cuma-cuma. Dia aplikasikan, dia praktekkan, Dorcas praktekkan ajaran Kristus, mau jadi muridnya Kristus, mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan orang-orang yang bisa kembali mengasihi kita, tidak, tetapi Dorcas mengasihi sesama dengan orang-orang yang betul-betul membutuhkan yang ada di sekelilingnya. Ya, saya ingat mungkin belum ada lagi ya orang di dunia ya selain orang yang sederhana tetapi bisa memberikan dirinya untuk orang lain, orang-orang yang betul membutuhkan. Ibu Teresa. Ibu Teresa itu juga luar biasa. Dia hidup sederhana, dia memberikan hidupnya total untuk ngopeni orang-orang yang sakit kusta di India. Sampai dengan akhir hidupnya, dia bergelut dengan hal itu dan menjadi berkat. Ya, jadi mari ibu-ibu, kita yang pertama mau jadi muridnya Kristus, meskipun wanita, belajar terus firman Tuhan. Yang kedua, jadi berkat dengan potensi yang kita punya meskipun sederhana. Di sini dikatakan Dorcas selalu berbuat baik dan memberi sedekah. Berbuat baik dengan hal yang sederhana yang dia bisa lakukan dengan potensi diri yang dia punya. Ya, membuatkan baju untuk janda-janda. Kita mau belajar di dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10. Berbuat baik jadi berkat bagi banyak orang, itu tujuan Allah menciptakan kita. Ya, nggak bilang itu perempuan, nggak bilang itu laki-laki, semua ciptaan Allah, manusia diciptakan, dirancangkan untuk berbuat baik. Ya, Efesus 2 ayat yang 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya.
Jadi identitas kedua yang Dorcas punya adalah dia melakukan pekerjaan baik, jadi berkat. Karena Dorcas memahami betul ajaran Kristus. Dia diciptakan oleh Allah bukan untuk jadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang yang bisa bermanfaat buat orang lain dengan potensi yang dia punya, melakukan pekerjaan baik. Di sini tuliskan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah menciptakan manusia itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga ya sampai hari-hari kita pun dituliskan ritik oleh Allah. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan sangger tetapi punya tujuan yang jelas. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Otak kita diciptakan untuk mikir yang baik. Mulut kita diciptakan Allah untuk berkata-kata yang baik. Tangan kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang bermanfaat buat orang lain. Kalau bermanfaat buat diri sendiri kita mah gampang ya. Tapi untuk bermanfaat buat orang lain, jadi berkat buat orang lain, itu butuh kerelaan, pengorbanan. Ini yang Dorcas lakukan. Identitas dia jelas. Menjadi orang yang melakukan pekerjaan baik, karena ini adalah perintahnya Tuhan. Dorcas tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia, merancangkan manusia itu untuk tujuan yang jelas, yaitu melakukan pekerjaan baik. Tidak cuma sekali, enggak, tetapi di situ dikatakan hiduplah di dalamnya. Artinya ya berbuat baik tidak ada habisnya sampai tutup mata, seperti Dorcas. Ketika dia tutup mata, orang-orang yang sudah diberkati menunjukkan bahwa siapa Dorcas yang sebenarnya. Ya. Yang ketiga ini menarik. Dorcas mungkin tanpa sengaja dia lakukan, tetapi ternyata apa yang dia lakukan dengan berbuat baik, memberi sedekah, mengaplikasikan ajaran Kristus dalam kehidupannya sehari-hari menjadi berkat bagi janda-janda dengan potensi yang dia punya, itu menjaga nama baiknya dan nama baik Tuhan. Saya sempat berpikir ini, ya, kadang orang meninggal itu pasti apa yang dikenang dari orang tersebut, yang baikkah atau yang burukkah, yang akan diceritakan oleh orang lain. Ya. Kalau orang itu selama hidup jahat dan tidak berguna hidupnya, pasti yang akan diceritakan yang buruk-buruk. Ya, kalau sepanjang hidupnya orang itu melakukan hal yang baik, menjaga dirinya dengan baik, orang pun akan menceritakan dia ketika dia sudah meninggalkan dunia ini dengan hal yang baik yang diingat. Tapi pertanyaan yang menggelitik hati saya, ini saya belum mati. Ya, kalau mati ya pengennya nanti berharapnya, makanya saya harus jaga hidup saya untuk jadi baik. Ketika nanti saya mati, saya dikenang menjadi orang yang baik ya. Tetapi pertanyaan di hati saya, sekarang kamu masih hidup, apa kata orang-orang yang ada di sekitarmu tentang kamu? Nama baikmu apa nama burukmu? Nggak usah nunggu mati, katakan masih hidup. Ini jadi perenungan saya ketika saya merenungkan ini. Iya ya, menjaga nama baik saya, menjaga nama baik Tuhan, itu harus kita sadari tiap detik, tiap jam, tiap menit, tiap hari. Karena kematian siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, kematian nggak ada yang tahu. Jadi jangan berharap nanti ketika mati kita dikenal sebagai orang baik. No, saya jadi berpikir jangan nanti ketika mati, tapi sekarang ketika saya masih hidup, saya harus jadi orang yang baik, yang mengaplikasikan ajaran Kristus, sehingga orang yang kenal saya
Entah itu berbicara di belakang saya, atau di depan saya, di samping saya, berbicara dengan siapapun, saya dikenal sebagai orang yang baik karena mengaplikasikan ajaran Kristus, mengaplikasikan iman saya. Ini jadi perenungan saya, betul-betul saya kayak orang ditampar gitu ya. Waduh gitu ya. Saya ingat, jadi sedih, jadi ingat kejadian juga gitu ya, ketika saya berkecimpung melayani gitu ya, kayaknya wah pekerjaan yang mulia ya. Melayani anak-anak, melayani orang tua, anak-anak PPA gitu ya, kayaknya wah kayak malaikat banget gitu ya, jadi berkat gitu ya. Tapi ada satu kali orang bilang, oh masih di PPA ini iya, masih ngajar di sini iya gitu. Ketika mereka ngobrol gitu ya, ketika saat ketemu di satu acara gitu ya, oh yang koordinatornya Judes itu ya, aduh. Ini ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya jadi ingat, wah, no, my God. Jadi perenungan saya mau jadi Dorcas yang sederhana, tetapi bisa menjaga nama baik. Tidak hanya ketika dia mati, ketika hidup pun orang sudah membicarakan Dorcas itu orang yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Ya. Jadi lewat kehidupan Dorcas, lewat kematian Dorcas, dan Dorcas diberi anugerah dibangkitkan kembali. Entah kan Petrus berdoa, kemudian Dorcas dibangkitkan kembali. Itu anugerah Tuhan untuk apa sih? Supaya Tuhan dimuliakan atas hidup Dorcas. Jadi perenungan saya yang saya bagikan kepada ibu-ibu semua, selama hidup, kalau nanti mati, kalau kita diberi anugerah bangkit lagi, yuk kita tetap jaga baik nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Karena hidup kita ini adalah anugerah, ya, anugerah yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan, ya. Mari kita belajar seperti Dorcas. Dia punya 3 hal yang menarik yang saya bisa bagikan pada sore hari ini. Yang pertama, Dorcas punya identitas yang jelas sebagai murid perempuan. Dia belajar tentang Yesus Kristus, ya. Kemudian dia, yang kedua, identitasnya yang jelas adalah dia menjadi berkat lewat potensi yang dia punya, meskipun itu sederhana, jadi berkat. Dia aplikasikan imannya lewat perbuatannya. Dan yang ketiga, ayo jaga nama baik Tuhan lewat hidup kita, ya. Hati-hati, eleng lan pas bodoh, ya. Jaga nama baik Tuhan. Tidak usah nunggu nanti ketika kita mati orang mau ngomong menilai kita seperti apa, tetapi ketika hidup pun orang sudah berbicara apa tentang kita. Apakah Tuhan dimuliakan atas hidup kita, ataukah kita justru mempermalukan Tuhan lewat hidup kita? Ini yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Belajar dari Dorcas, orang yang sederhana tetapi jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.